sebagai ketua klasis di aliran sungai Sirkov. Ya, yang terhormat Pak Bupati dalam hal ini yang mewakili, yang terhormat Pak Kapolri Kementerian Agama dalam hal ini mewakili, yang terhormat Ketua Pokok Persekutuan Organisasi Gereja Asma yang kami banggakan dan sayang. Jika saya untuk menampilkan satu hal menyangkut gereja kami. Nah, saya tidak berbicara banyak, tapi kalau ada yang mau sedikit nanti mau ikuti sejarah gereja kami secara sederhana dari dilengkapi dengan buku yang itu, tetapi sedikit yang untuk bisa tahu kira-kira perkembangan gereja reformasi di tanah Papua dan khusus di Papua Selatan ini ada di sini. Jadi saya memberitakan sejarah secara singkat, sementara diambil data-data akurat untuk nanti membuat secara buku yang lengkap menyangkut sejarah gereja reformasi. Tapi singkatnya begitu, reformasi mulai berkembang itu mulainya di Bovendigul di Tanah Merah, lalu setelah Tanah Merah mulai ke daerah bagian Mapi, Kalimati, mungkin sudah pernah ke daerah itu, lalu mulai berkembang ke daerah Korowai atau Korowai, lalu ke bagian Asma Pantai itu di daerah Senggo atau Gunung Sain atau Kiau dan lain-lain. Saya sebut, maaf kalau tidak tahu, tapi mungkin saya sebut saja secara singkat. Itu dari lengkap sedikitnya itu ada di buku ini, nanti kalau ada yang mau. Tetapi kami puji Tuhan karena gereja reformasi itu berkembang di pedalaman. Yang mungkin ada yang bertanya, Siret Kolok itu seperti apa? Siret Kolok itu artinya aliran Siret itu mulai kali Siret itu ke atas, lalu ada lagi kolofnya, kali kolofnya itu. Di sana ada beberapa jemaat, kepala kali Siret ada beberapa jemaat dari kami. Kami menamakan klasis kami itu pakai nama aliran sungai. Jadi di bagian kami di sini itu bagian Asmat ini ada kali sidang atau klasis yang nama klasis Siret Kolok. Di bagian Mapi, Kabupaten Mapi itu Suwadairan. Jadi tadinya tahun 2019 itu kita gabung. Terima kasih karena bisa waktu sedikit itu bersama kita. Tuhan berkati. Shalom. Kenapa kami pakai gereja-gereja reformasi itu karena kami bukan kami di Papua saja, tapi ada Kalimantan, gereja-gereja reformasi Kalimantan, di NTT, gereja-gereja reformasi NTT. Jadi kami samakan untuk singkatkan itu untuk jadi satu. Jadi gereja-gereja reformasi di Papua, gereja-gereja reformasi Kalimantan, gereja-gereja reformasi di NTT. Itu aja juga, tetapi dengan penuh semangat kita semua hadir di sini, terutama untuk ada dalam masa depan pelayanan kita pada gereja reformasi. Ya, yang terhormat Bapak Mirino sebagai asisten. Ya, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Terutama pada hari ini saya diundang untuk kebutuhan kita semua. Kepala kantor kami ada dalam keadaan sakit, jadi dipercayakan bagi saya sebagai PH kepala kantor untuk melaksanakan tugas-tugas harian yang ada di kantor. Untuk itu bukan saja sebagai PH kepala kantor, saya juga sebagai kepala seksi urusan agama Kristen, yang mana saya patut dan hadir di tempat ini.
Ya, terkait dengan sidang klasis hari ini, saya tidak diminta untuk membawa gereja kita, ya, itu berhubungan erat dengan pemerintah, terutama kami di Kementerian Agama, yang mana selalu ada di bawah pengawasan kami. Selama ini gereja reformasi yang kami data atau kami ketahui selalu ada di bagian suatu ke atas ya Bapak. Selama ini kami monitoring, itu tidak pernah ada di Asmat atau tidak pernah ada di Agats, bukan di Asmat ya, tidak pernah ada di Agats. Tetapi puji Tuhan, Tuhan luar biasa lewat pelayanan yang diberikan sehingga bisa sampai di Agats untuk ada bersama-sama dalam pelayanan. Jadi tidak menutup kemungkinan baik kita semua ada kerjasama antara lembaga gereja dengan Kementerian Agama supaya gereja ini tidak berjalan dengan sendiri. Tetapi kami dari pemerintah, terutama Kementerian Agama, terus menopang pekerjaan pelayanan Bapak Ibu yang ada di tempat ini, bahkan dalam lembaga ini Gereja Reformasi di Kabupaten Asmat. Sekian dan terima kasih. Selamat bersidang. Tuhan memberkati. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama yang diwakili oleh Ibu. Yang kami hormati para pelayan hamba-hamba Tuhan pada kesempatan ini, serta utusan peserta sidang Gereja Reformasi yang berbahagia. Boleh mengizinkan kita hidup paling tidak untuk hari ini, membangunkan kita dan mengizinkan kita untuk boleh melaksanakan kegiatan pagi hari ini. Jika bukan karena izin Tuhan, tidak mungkin ada pertemuan ini ada dalam kebersamaan keluarga ini. Kita patut bersyukur. Hari 3 kemarin, Bapak Uskup yang biasanya pada kesempatan tertentu mengundang para pendeta, para ketua klasis, pemuka-pemuka agama dari denominasi berkumpul untuk kita berbagi pengalaman, cerita, berbagi pengalaman pelayanan. Sudah pertemuan tanggal 14 September, lalu disepakati untuk perlu ada pengukuhan. Maka pada tanggal 4 Oktober bertempat di Aula Gereja GKI dilangsungkan pengukuhan badan pengurus. Pagi semua. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya memohon maaf karena Bapak Bupati ada kesibukan sehingga Bapak Bupati menunjuk kami untuk hadir bersama-sama dengan teman-teman dari Gereja Reformasi untuk melakukan sidang yang ke-9 di Agats ini. Baik yang kami hormati Ketua Klasis Gereja Reformasi di wilayah Siletkov, Bapak Korwa, Bapak Pendeta Korwa yang kami hormati, pula Ibu Pendeta Tuhan Adeliana dari Kementerian Agama di Agats atau Kabupaten Asmat, yang kami hormati ya Ketua Boga Pastorino yang sudah tadi bersama-sama menjelaskan apa itu forum organisasi gereja di Asmat ini, gereja-gereja di Asmat, dan akan melaksanakan sidang di Agats ini. Semoga kesehatan dalam melaksanakan sidang ini kita masih diberikan kekuatan, hikmat dari surga untuk dapat mengikuti
sidang ini dan dapat berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, jemaat yang kami hormati, di sini jemaat Persepos, dia sudah naik menjadi jemaat nanti. Saya datang, saya melihat gereja luar biasa. Ada satu kebanggaan dari pemerintah Kabupaten Asmat. Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, ya, Bapak Elisa Kambu dan juga Bapak Bupati, Wakil Bupati Thomas P. Savango memberikan apresiasi yang sangat-sangat tinggi untuk gereja reformasi. Dia sudah mulai berkembang luar biasa. Kita lihat di Asmat ini ya ada banyak gereja-gereja. Ya mungkin yang besar yang sudah lama sekali itu gereja Katolik. Dan juga kita yang gereja Protestan ini ya ada gereja GPI, GPKI, GKI, ada KIMI, ada GPDI, ya ada gereja Betel, Pantekosta, dan juga masih ada banyak gereja-gereja dan juga salah satu gereja reformasi yang hadir pada saat ini. Dan mereka akan melaksanakan sidang klasis yang ke-9 pada saat ini. Kita sama-sama mendoakan dan pemerintah tidak pernah akan meninggalkan pertumbuhan dari gereja-gereja yang ada di Kabupaten Asmat ini. Pemerintah selalu mendukung supaya gereja-gereja ini harus ada. Gereja-gereja ini harus penuhi tanah di Asmat ini. Ya tadi saya dengar dari ketua klasis ada menceritakan tentang mulai gereja-gereja reformasi Indonesia yang tumbuh di Papua, di tanah Papua. Ya mulai ya, dari Senggo ya, dari Mapi sampai dia naik ke Bovendigul sampai sekarang sampai sudah di Asmat bawah ya. Ya, mereka juga pakai aliran-aliran sungai untuk menamakan klasis-klasis mereka. Ya pengalaman saya cerita sedikit. Ya saya dulu bertugas di Distrik Jaya di Bovendigul sana. Sekarang masuk Kabupaten Bovendigul. Ya, kami di sana itu di Getentiri itu hanya ada 2 gereja saja, yaitu gereja Katolik dengan gereja Reformasi. Tidak ada gereja lain seperti GKI, GPI. Tahun 1995 saya sebagai kepala puskesmas. Jadi ya kami yang dari Protestan itu semua harus ibadah di gereja Reformasi. Di situ ada 2 kampung di Jair itu. Itu ada kampung Kaisang, itu biasa pesawat turun dari Bomakila turun di situ. Juga ada kampung Butikiri. Ini anak-anak ini SMP mereka sekolah di Getentiri. Memberitakan supaya kita punya masyarakat harus percaya bahwa hanya Tuhan Yesus Kristus saja adalah penyelamat di dalam dunia. Sehingga marilah kita bersama-sama ikut aktif dalam pekerjaan-pekerjaan gereja. Tadi dibilang kita datang sidang, tidak mungkin kita dapat uang seperti pemerintah yang bikin, pasti orang kasih uang. Kita pulang juga harus berpikir transportasi untuk pulang kembali. Tapi jangan mengeluh, karena pekerjaan Tuhan yang kita sudah buat, kita akan lihat akan ada tanda-tanda heran di dalam keluarga kita. Mungkin pada saat itu kita tidak hari ini, tapi kita lihat anak-anak kita. Anak-anak kita akan berhasil. Anak-anak kita akan menjadi pemimpin di masa depan. Kenapa? Karena kita betul-betul menyerahkan diri untuk membantu pekerjaan Tuhan di dalam gereja Tuhan. Di situ jangan pernah mengeluh, jangan pernah merasa berat untuk datang. Ada sidang ini harus datang, harus hadir. Orang siapa lagi yang mau duduk memberikan sumbangan pikiran untuk perencanaan gereja reformasi ini bisa jalan ke depan? Kita ini sudah.
mau sampaikan untuk Bapak Ibu warga jemaat reformasi yang ada di Agat. Mari kita yang berada di klasis yang Siret Golf ini, yang tadi bilang klasis itu pakai nama dari sungai atau kali yang ada di sini. Jadi kita di Asmat ini menggunakan klasis Siret Golf karena aliran kali. Nah, sudah ada warga, ada beberapa jemaat-jemaat yang sudah ada berjalan. Mari kita sama-sama doa supaya mereka bisa bertumbuh, merangkul jemaat-jemaat di aliran sungai ini. Dan juga ada pos-pos PI. Mari lewat sidang ini kita lihat kalau warga jemaatnya sudah bisa cukup, ini kita tingkatkan menjadi jemaat. Ada gereja bangun jemaat di sini. Nah, kemungkinan kalau pos PI yang masih mungkin sementara di rumah-rumah, ya, tapi ya ke depan sudah mulai banyak seperti kita di sini. Ini ada anak-anak sekolah sudah datang dari sana, ya, kita orang tua sudah ada. Mari kita bangun gereja. Pemerintah tidak akan menutup, pemerintah akan membantu untuk harus gereja berdiri. Harus ada tempat, harus ada wadah untuk warga jemaat bisa beribadah. Kita datang kerjasama ini, ada forum yang sudah dibentuk, koordinasi, konsultasi, dan juga ya dari forum ini juga ada Kementerian Agama. Ada sesuatu yang kamu buat, tolong koordinasi ke Kementerian Agama juga. Karena Kementerian Agama ada gereja-gereja yang bertumbuh, semua harus terdaftar di Kementerian Agama. Dan juga kami pemerintah supaya mari kita jalan bersama. Ada kegiatan yang ini undang, yang mungkin titipan untuk forum juga. Data ini harus dipegang supaya jangan sampai ada gereja-gereja yang kecil, kita tidak data dia baik, kita tidak undang dia. Nah, dia akan bertanya, wah, saya juga ada sebagai jemaat di satu gereja ini, tapi tidak pernah diundang. Hal-hal ini yang kita jaga supaya kebersamaan. Kan kita mau dari kebenaran, ada kebersamaan, ada kerjasama untuk bersama-sama kita naikkan puji syukur kepada Tuhan. Sama-sama kita membawa misi kerajaan Allah ini. Orang harus percaya bahwa hanya satu-satunya Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita. Justru itu dia yang akan menyelamatkan kita. Tidak ada orang lain yang akan menyelamatkan. Oleh sebab itu misi ini harus kita bawa. Kita hajarkan kepada semua masyarakat yang ada di tanah Papua. Tidak melihat dia dari gereja mana, tapi dia harus percaya. Kenapa sampai ada gereja reformasi harus ada di Almat? Ya, pekerjaan ini yang ditanam, misi ini yang ditanamkan untuk umat harus datang beribadah dan selalu memuji dan mengesahkan Tuhan. Supaya jangan sampai ada gereja-gereja kecil yang belum terdaftar masuk. Kita kalau ada undangan ya kita undang semua supaya bisa hadir. Dan kalau mereka hadir berarti mereka mendukung program kerja kita. Mereka hadir berarti mereka mau ada kerjasama di dalam forum ini. Begitu juga kami pemerintah. Pemerintah selalu aktif untuk ada kegiatan-kegiatan pemerintah. Pemerintah siap membantu, siap memberikan bantuan kepada gereja-gereja. Kamu jangan sungkan-sungkan memberikan perlu apa ya, kasih naik saja nanti dipertimbangkan. Karena ada beberapa gereja juga yang harus dilihat. Jadi kasih naik saja, jangan jalan sendiri. Harus berikan bantuan ya, sampaikan kepada pemerintah. Dan juga diharap umat juga harus punya bagian untuk membantu keberlangsungannya gereja bisa berdiri. Nah, itu yang diharapkan. Gereja harus mandiri, selain dibantu dari pemerintah, mungkin juga dari Kementerian Agama, tapi umat juga harus diajar untuk bisa berdiri, bisa mandiri,
Ya, berkat-berkat yang kita terima dari hasil pekerjaan kita berikan ke gereja. Tiap minggu bawa serahkan. Ibu, saya harap dengan berdirinya gereja reformasi ada di Agat sini, mari kita mau buka diri, kita kerjasama. Kita juga sudah punya gedung yang mewah. Gedung ini tanpa bantuan Tuhan, gedung ini tidak akan berdiri. Karena pertolongan Tuhan, gedung gereja bisa berdiri di Agat sini dan kita punya tempat. Jadi kita dari sana yang dibilang tadi bahwa masih ya di GPI, masih di GPKI, masih di gereja ya GKI, kan kita sudah punya tempat. Mari kita datang beribadah. Mari kita aktif. Jangan sudah punya gereja datang begini hanya 4 orang atau 5 orang. Sudah punya bangunan kok. Hanya 5 orang, 6 orang yang datang, tidak boleh. Hari Minggu adalah hari yang harus kita menaikkan syukur pada Tuhan. 6 hari lamanya kita bekerja, hari Minggu itu mari kita datang mengisi penuh. Ya, pertolongan Tuhan, minta ampun daripada Tuhan atas kesalahan yang kita buat. Jadi jangan gereja megah ini sudah berdiri. Ya, saya harap juga warga jemaat dari gereja reformasi ini yang ada di atas sini, mari kita datang hadir untuk membantu pelayanan di dalam gereja reformasi yang ada di atas sini. Jemaat persiapan Bethesda supaya kita bisa cari, kita tunjukkan bahwa kasih Allah nyata, kemurahan Allah nyata, anugerah. Dan atas nama Bupati Asmat dengan pertolongan Tuhan Yesus Kristus, sidang klasis wilayah Siret Kolof yang ke-9 pada hari ini, Selasa 25 Juni 2024, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Salam sejahtera, shalom, dermo.